Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Kayuwasiga. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya buat. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini mengubah judul jurnal saya yang sebelumnya menjadi sistem rekomendasi CPU berbasis content based filtering berubah menjadi klasifikasi kategori CPU low, mid, sama high end berdasarkan fitur hardware. Adapun di sini penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan pemrosesan unit atau CPU dalam 3 kategori, yaitu low end, mid end, dan high end. Berdasarkan fitur perangkat seperti jumlah unit inti atau core, jumlah thread, base clock, dan kecepatan turbo atau turbo clock. Pada pendahuluan di sini saya menjelaskan kenapa saya memilih ini. Kemudian pada tinjauan pustaka ada pun beberapanya, yaitu adalah saya menjelaskan klasifikasi dalam machine learning, kemudian decision tree sebagai model klasifikasinya, dan klasifikasi berdasarkan hardware. Lalu ada segmentasi CPU low, mid, dan high end, dan kelebihan kekurangan dari decision tree. Kemudian untuk ketiga, yaitu saya di sini memasukkan metode penelitian. Kepada metode penelitian sendiri di sini menjelaskan bagaimana saya mendapatkan dataset dan mengubahnya. Kemudian di sini saya juga memberikan sebuah flowchart atau alur saya pertama kali, atau dataset awal yang saya ambil dari Kaggle. Kemudian saya melakukan pre-processing, kemudian pembuatan tabel low, mid, dan high, kemudian pemilihan model, setelah itu pelatihan model dan evaluasi, kemudian visualisasi dan analisis hasil, yang terakhir input. Pada metode sendiri saya ada beberapa hal, yaitu adalah pengambilan dan pre-processing data, kedua membuat tabel kategori, ketiga pemeliharaan model, pemilihan model, keempat pelatihan dan evaluasi model, kelima evaluasi dan analisis hasil. Itu untuk bagian jurnal saya. Saya baru membuat sampai 3 karena masih ada 2 lagi. Oke, untuk ininya pertama tadi saya berbicara yaitu pre-processing dulu. Pada pre-processing sendiri, di sini saya menggunakan dari data Kaggle yang saya ambil, kemudian saya letakkan di drive. Di sini yang pertama itu untuk load data dari Google Drive. Kemudian mengedrop kolom yang tidak terlalu penting seperti MPN, EAN, UPC, dan product page. Kemudian membersihkan harga kolom, mengubah jadi numerik. Yang awalnya di situ ada gambar dolar. Kemudian konversi base clock dan turbo clock menjadi float. Lalu mengubah TDP menjadi numerik dan menangani missing value yang mengubahnya menjadi none jika ada suatu hal yang tidak terisikan. Kemudian setelah saya pre-processing, saya kemudian melanjutkan ke pembuatan model dan pemilihan model. Pertama saya memasukkan dari Google Drive, kemudian mengimport library-nya, kemudian membaca dataset di sini yang sudah saya proses tadi, CPU data.process. Di sini tadi saya juga sudah mendownloadnya. Di sini saya telah menampilkan semua datanya. Kemudian di sini saya melakukan pendownloadan. Kemudian saat itu saya menambahkan verifikasi ini. Jika ada di Google Drive, maka adanya akan langsung di ini. Jika tidak, maka silahkan cek di Google Drive. Kemudian pilih fitur. Di sini beberapa fitur yang saya gunakan setelah pre-processing tadi, yaitu adalah nama, core, thread, dan base clock. Kenapa saya memilih ini? Karena dari beberapa video yang saya lihat, banyak orang yang mengukur dari core, thread, dan base clock, kemudian turbo clock. Di sini kemudian membuat label performa low end, mid end, dan high end. Jika low end sendiri itu dianya akan kurang dari 20, jika mid end kurang dari 30, dan jika high end lebih dari 30. Kemudian pada fitur label di sini ada ini untuk membaca core, thread, base clock, dan turbo clock. Kemudian select performance. Kemudian saya di sini melakukan split data atau training, 80% training dan 20% testing.
Untuk membuat model decision tree di sini saya menggunakan decision classifier. Kemudian di sini membuat prediksi. Kemudian di evaluasi model sendiri nanti itu akan ada beberapa, yaitu seperti precision, recall, F1. Kemudian di sini hasilnya bisa dilihat. Untuk high end sendiri presisinya sekitar satu atau bagus. Untuk low end sendiri itu 1. Untuk mid end 0,93. Kemudian untuk recall itu 1. Kemudian low end 0,94. Kemudian untuk mid end itu 100 atau 1. Untuk F-score-nya juga bagian high end-nya 1, low end-nya 0,97 dan ini 9,6. Semakin tinggi precision berarti semakin bagus. Di sini kenapa ada yang 0,93 pada ini? Karena ada satu data di mana precision-nya itu gagal, yang seharusnya dianya low end malah diprediksi menjadi high end. Kemudian ini untuk hasil confusion matrix-nya. Ini bisa kita lihat di sini untuk low end itu 17, kemudian ada 1. Kenapa dia seperti ini? Karena ada 1 yang dibaca harusnya itu low end malah diprediksi menjadi high end. Seperti itu. Kemudian ini fitur importantnya. Di sini paling important itu membaca thread di sini. Jadi semakin banyak thread-nya, maka itu akan menjadi high end. Dan kedua itu core, ketiga turbo clock, keempat base clock. Dan di sini untuk decision tree visualisasinya. Seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan meletakkan pertanyaan saya di kolom deskripsi atau di komen video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.